Biografi lengkap dan rinci Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah, pendahuluan cahaya di tengah gelapnya zaman. Pada abad ke-6 hingga 7 Masehi, Jazirah Arab masih diliputi kegelapan. Masa itu dikenal dengan sebutan jahiliyah, yaitu masa ketika tradisi, kebodohan, dan kesukuan menjadi pedoman hidup. Pendidikan terbatas, kedokteran belum maju, kesehatan sering diabaikan, dan perempuan jarang mendapatkan ruang untuk berkarya di ruang publik. Di tengah kondisi seperti itu, muncul seorang perempuan mulia dari Madinah, yang kelak dikenal sebagai perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam. Namanya adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Ia bukan sekedar penyembuh luka, tetapi juga seorang pelopor yang menanamkan dasar-dasar etika keperawatan Islami yang masih relevan hingga hari ini. Latar belakang sosial dan kesehatan sebelum Islam. Sebelum membahas kehidupan Rufaidah, kita perlu memahami kondisi kesehatan masyarakat Arab kala itu. 1. Tidak adanya rumah sakit. Orang sakit dirawat seadanya di rumah tanpa fasilitas medis. Kedua, ilmu kesehatan sangat terbatas. Hanya ada beberapa tabib yang memahami ramuan herbal, namun praktik medis belum teratur. 3. Luka perang sering berujung fatal karena infeksi, pendarahan, dan tidak adanya antiseptik. Keempat, perempuan jarang terlibat dalam pengobatan. Mereka lebih banyak mengurus rumah tangga dan jarang masuk ke ranah sosial ataupun medis. Kondisi inilah yang membuat kehadiran seorang perempuan seperti Rufaidah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Masa kecil dan lingkungan keluarga. Rufaidah lahir dari keluarga Bani Aslam, salah satu suku yang termasuk dalam kelompok besar kaum Kharaj di Madinah. Ayahnya, Sa'ad al-Aslami, adalah seorang tabib yang memiliki reputasi cukup baik. Ia sering dimintai tolong oleh masyarakat untuk mengobati luka, membuat ramuan, dan memberi nasihat tentang kesehatan. Sejak kecil, Rufaidah tumbuh di lingkungan rumah yang penuh dengan suasana pengobatan. Ia sering melihat ayahnya menyiapkan ramuan dari daun, akar, dan madu. Ia juga melihat bagaimana ayahnya membersihkan luka dari orang-orang yang terluka dalam perkelahian ataupun kecelakaan. Ketertarikan sejak dini. Berbeda dengan anak-anak perempuan sebayanya yang sibuk bermain atau membantu pekerjaan rumah, Rufaidah justru senang duduk di dekat ayahnya. Ia memperhatikan setiap gerakan ayahnya, bertanya mengapa ramuan tertentu dipakai, mengapa luka harus dibersihkan, dan bagaimana cara menenangkan pasien. Ayahnya melihat bakat itu, lalu mengajarinya hal-hal sederhana. Ia menunjukkan bagaimana cara menghentikan pendarahan dengan menekan luka, bagaimana membalut luka dengan kain bersih, dan bagaimana memberikan ramuan herbal untuk meredakan demam. Seiring bertambahnya usia, Rufaidah tidak hanya menjadi asisten ayahnya, tetapi juga mulai dikenal oleh tetangga sebagai gadis muda yang bisa menolong orang sakit. Sifat dan karakter pribadi. Rufaidah tumbuh sebagai pribadi yang lembut, penyayang, dan penuh empati. Ia selalu mengutamakan kepentingan orang lain, terutama mereka yang lemah dan sakit. Ketika ada tetangga yang jatuh sakit, ia tidak akan segan-segan datang membawa makanan, air, dan doa. Ia memiliki sifat sabar dan telaten. Ia tidak mudah merasa jijik ketika harus membersihkan luka yang parah. Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengorganisir orang-orang untuk membantu dalam perawatan pasien. Sifat-sifat inilah yang membuatnya kelak menjadi sosok penting dalam dunia medis Islam.
pertemuan dengan Islam. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, masyarakat Madinah menerima beliau dengan penuh kegembiraan. Kaum Quraisy dan Aus yang sebelumnya bermusuhan akhirnya bersatu dalam Islam. Rufaidah termasuk di antara perempuan yang menerima Islam dengan penuh keyakinan. Baginya, Islam adalah cahaya baru yang memberikan tempat yang mulia bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa merawat orang sakit adalah bentuk ibadah, dan setiap amal kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam membuat Rufaidah semakin yakin bahwa keterampilan medis yang ia miliki adalah anugerah yang harus dipakai untuk menolong sesama. Kiprah Rufaidah dalam peperangan. Pertama, Perang Badar 624 Masehi. Perang besar pertama dalam sejarah Islam terjadi di Badar. Jumlah pasukan Muslim sangat sedikit dibanding Quraisy, dan banyak pejuang yang terluka. Pada saat itu, Rufaidah ikut serta dengan para perempuan lain untuk memberikan perawatan seadanya, memberi air, membersihkan luka ringan, dan menyiapkan makanan. Perang Uhud 625 Masehi. Perang Uhud lebih besar dan lebih tragis. Banyak sahabat yang gugur dan terluka parah, termasuk Rasulullah SAW sendiri yang mengalami luka di wajah. Pada perang ini, Rufaidah bersama sekelompok perempuan Ansyar mendirikan tenda darurat di dekat medan perang. Di sana, mereka membersihkan luka, menghentikan pendarahan, serta merawat para sahabat dengan penuh kasih sayang. Peran Rufaidah sangat menonjol karena ia memiliki pengalaman medis yang lebih baik dibanding perempuan lain. Perang Khandaq 627 Masehi, momen penting. Perang ini menjadi puncak kiprah Rufaidah. Ketika parit besar digali untuk mempertahankan Madinah, banyak sahabat terluka akibat lemparan panah dan pedang musuh. Rasulullah SAW kemudian mengizinkan Rufaidah mendirikan tenda pengobatan di dalam Masjid Nabawi. Tenda ini berfungsi sebagai rumah sakit lapangan pertama dalam sejarah Islam. Tenda Masjid Nabawi, rumah sakit darurat pertama. Tenda Rufaidah bukan sekedar tempat istirahat, melainkan pusat perawatan medis darurat. Di sana, 1. Luka-luka dibersihkan dengan air bersih dan ramuan herbal. 2. Balutan kain bersih dipakai untuk menghentikan pendarahan. 3. Pasien diberi makan bergizi agar cepat pulih. 4. Doa dan bacaan Al-Quran diperdengarkan untuk menenangkan hati pasien. Perempuan-perempuan Ansar dilatih untuk membantu perawatan. Bisa dikatakan tenda ini adalah cikal bakal rumah sakit Islam yang kelak berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Pelatihan perawat wanita. Rufaidah sadar ia tidak bisa bekerja seorang diri. Karena itu, ia mengajak perempuan-perempuan lain untuk belajar. Dengan ini, Rufaidah bisa disebut sebagai pendidik perawat pertama dalam sejarah Islam. Prinsip dan etika keperawatan Islami. Yang membuat Rufaidah istimewa bukan hanya keahliannya, tapi juga prinsip-prinsip yang ia pegang. 1. Kasih sayang adalah inti perawatan. Tanpa kasih sayang, perawatan hanya bisa menjadi rutinitas tanpa ruh. 2. Pasien adalah amanah. Setiap pasien harus diperlakukan dengan hormat dan penuh tanggung jawab. 3. Kebersihan adalah kunci kesehatan. Luka harus selalu dibersihkan, perban harus diganti, dan lingkungan harus dijaga higienis. Kesehatan fisik dan spiritual berjalan seiring. Doa, zikir, dan Al-Quran menjadi bagian dari terapi. Dukungan emosional penting bagi kesembuhan.
pasien harus merasa diperhatikan, bukan hanya tubuhnya yang dirawat, tetapi juga hatinya. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep holistic care dalam keperawatan modern. Penghargaan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menghargai pengabdian Rufaidah. Beliau bukan hanya mengizinkan tenda pengobatan di Masjid Nabawi, tetapi juga memberikan penghormatan khusus kepada para perempuan yang membantu pasukan. Akhir kehidupan. Tidak banyak catatan pasti tentang tahun wafatnya Rufaidah, namun para sejarawan sepakat bahwa ia wafat di Madinah setelah Rasulullah SAW wafat. Ia meninggalkan teladan abadi bagi dunia Islam dan dunia medis. Hingga kini nama Rufaidah tetap dikenang. Banyak sekolah keperawatan di dunia Islam memakai namanya sebagai penghormatan. Bahkan ada penghargaan internasional yang disebut Rufaidah Al-Aslamiyah Award yang diberikan kepada perawat berprestasi. Rufaidah menjadi bukti bahwa Islam sejak awal menempatkan perempuan dalam posisi penting untuk membangun peradaban. Namanya akan selalu dikenang sebagai pelopor keperawatan Islam, dan teladannya akan terus hidup di hati setiap tenaga kesehatan yang berjuang demi kemanusiaan. Sekian dan terima kasih.